yang hadir hari ini. Bumi yang mana? Direktur SMK atau kok 2? Ya, nggak apa-apa, aku pakai 2, Bu. Yang mana nih? Saya pindahkan. Presenter. Aku resen ya. Bentar, aku resen. Tunggu. Hostnya Bumi siapa? Bun? Hostnya Bunda Arfiani. Moderatornya Pak Muklis. Kayaknya Bu Arfi nggak bisa jadi host karena pakai handphone nih. Bunda Ika aja tuh. Atau Pak Mulis tukaran deh. Nggak apa-apa, Pak Muklis moderator. Lagi ini sudah saya Bu Ika. Ya Bun. Iya. Naikkan di panelis yang laptop di bawah. Oh ada ya? Mana tuh? Ya. Oh ini. Baru join, sorry. Oke. Dari tadi pakai handphone. Ini presenter. Kemudian Bu Arfi yang host ya. Yuk. Bisa. Bentar. Moderatorku udah datang apa masih tidur ya? Boleh, cek sound. Siap. Oh, oke. Oke, change to host. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai lagi materi ke sesi 4. Nah, sekarang Bapak dan Ibu yang belum sempat makan siang, boleh bawa makanannya di depan laptop. Santai saja Bapak Ibu ya, untuk menikmati materi hari ini. Silakan dimulai. Narasumber tadi kasih kopi. Gambarannya aja di download ya sendiri. Sentimen judulnya. Udah. Nggak ribut ya, Budi belum ngisi materi ya. Nggak track ya. Bentar, Bu. Nggak track ya, Budi lagi ngisi materi ya. Ayo. Ayo, sudah bisa dimulai? Udah. Aku record dulu. Share screen-ku udah nampak belum? Udah. Halo, tes, cek sound. Oke. Halo. Aman, semua aman, clear. Aman? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arfiani di sini. Wow, di hari yang sangat luar biasa, yang istimewa, saya juga Kenapa pakai ketawa ya? Oke, saya mendampingi presenter yang istimewa juga untuk hari ini. Luar biasa loh. Lontara bisa memaksa Bunda Umi untuk bisa jadi presenter. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Bunda Umi? Beliau adalah penanggung jawab Sadar Igi yang jika setiap Bapak Ibu bangun pagi sudah ada sharing materi, sudah ada sharing pengalaman di grup-grup Bapak Ibu. Inilah beliau nanti yang hari ini akan berbagi dengan kita tentang materi apa ya? Live worksheet. Oh ya. Beliau hari ini akan memandu kita dengan bagaimana menggunakan membuat media pembelajaran menggunakan live worksheet. Ya. Hari ini, di siang hari ini beliau akan dipandu pada saat pemaparan materi akan dipandu langsung oleh Bapak Muhlis dari IG Kabupaten Takalar. Saya perkenalkan sedikit, Bunda Umi adalah guru dari SMK Ranti Mulia. Beliau juga adalah penanggung jawab ya Sadar IG, kemudian Wakil Sekretaris Jenderal Bagian Humas dan Publikasi, dan sebenarnya beliau begitu banyak prestasi ya
tapi beliau tidak mau disebutkan one by one. Yang jelasnya Bapak Ibu guru tahu setiap pagi, setiap saat ketika Bapak Ibu buka grup, buka handphone pasti akan melihat begitu banyak sharing-sharing ilmu yang sangat bermanfaat dari beliau. Oke, untuk selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke moderator kita Bapak Mukhlis dari Makalar. Silakan Pak Mukhlis. Makasih banyak Bunda Tiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah masuk materi yang keempat, yaitu membuat media pembelajaran dengan live worship. Kami harapkan dari Panitia Lontar bahwa Bapak Ibu tetap semangat meskipun di Makassar ini lagi terik matahari. Untuk tidak membuang waktu Bapak Ibu, kita sudah diperkenalkan dengan pemateri kita yang hari ini sangat luar biasa. Beliau adalah T. Umi Kira Lestari, penanggung jawab Sadar IGI. Untuk selanjutnya, kami berikan waktu kepada Ibu pemateri kita untuk membawakan materi. Silakan T. Umi. Baik, terima kasih Pak Mukhlis, terima kasih Bunda Arfiani, terima kasih kepada Pak Imron, terima kasih panitia Lontara semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini tidak mau berbagi ilmu, tapi mau berdiskusi saja sedikit apa yang saya ketahui. Jadi nanti kalau saya nggak tahu, kita berdiskusi bersama gitu ya. Materi hari ini adalah diskusi kita adalah live worksheet. Jadi Bapak Ibu silahkan ke Chrome Bapak Ibu atau ke Mozilla Bapak Ibu, ketikkan live worksheet. Ini kipas anginnya saya matikan dulu, bukan panas banget soalnya. Nah gitu ya, live worksheet. Nah, Bapak Ibu yang belum punya akun, silahkan membuat akun dulu. Ini saya coba klik ya. Ketika Bapak Ibu sudah ke live worksheet, Bapak Ibu pilihnya teacher. Ya, Bapak Ibu pilihnya teacher, lalu Bapak Ibu kalau sudah punya kan tinggal panggil begini. Karena Bapak Ibu belum punya, Bapak Ibu registrasi di sini. Register dulu. Nah, silakan isikan nama Bapak Ibu, misalnya namanya seperti ini, passwordnya apa gitu ya. Diulang passwordnya. Bentar, saya salah kayak. Kurang kopi ini panitia nggak ngasih saya kopi, jadi saya salah password. Oke, emailnya mau pakai yang mana gitu ya, misalnya ya tuh. Salah kan ininya. Bunda Ika tanggung jawab belum minum kopi nih. Salah passwordnya. Ntar dulu. Tadi pakai password apa sih? Bapak Ibu sambil mencoba ya, nanti di bimbing saya hari Jumat. Saya tidak hari Kamis, hari Jumat karena saya ada kegiatan di kementerian sampai dengan hari Kamis. Oke. Sekarang pilih emailnya Bapak Ibu, ini emailnya sudah pernah saya pakai yang ini aja. Ini emailnya kecil semua. Nah, email sendiri aja lupa ya Bapak Ibu ya. Faktor U juga sih sebenarnya. Ini saya copy aja biar saya nggak salah. Aduh, saya jangan ngomong sendiri dong. Oke. Ini mana pastenya? Oke, terus negaranya, kita negara apa ya? Bapak Ibu jangan salah negara ya. Kita negara Indonesia. Saya bukan robot. Ini mau diisi semua boleh, nggak masalah. Lalu I have read and accept the term of use, lalu saya register seperti ini. Oke, ini mau disimpan tidaknya boleh gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke akun Bapak Ibu. Oke, usernya, passwordnya kita enter gitu ya. Nah, ini sudah ini ya sudah registrasi ya. Nah, ini kita cek dulu email kita. Ke sini dulu. Cari email saya dulu, bukan yang ini.
Kenapa nggak mau ya? Tuh akun saya kok keluar. Sebentar Bapak Ibu, ini akunnya kenapa jadi keluar? Oke. Aduh, salah ininya. Oke. Ini sudah masuk ke email saya. Mana ya email saya? Oke, yang ini. Kita cek ya, ada konfirmasi nggak dari live worksheet-nya? Kemana sih emailnya? Jadi grogi begini. Ini yang mana sih? Sebentar Bapak Ibu, ini mana? Ini kenapa ketutup begitu sih? Mana sih email saya kok nggak masuk? Sebentar Bapak Ibu. Ini emailnya kemana sih? Ini kan ya? Hah? Ini cari email. Kan Gmail tuh mana Gmail ini kan? Sampai gambar. di sebelah gambar. Iya, ini ketutupan. Ini ada apa sih? Saya nggak bisa lihat. Ketutupan tuh. Ketutupan apa sih? Tentang hitam. Nah, ini masuk nih. Iya. Sorry ya Bapak Ibu, ini ketutupan jadi. Yang abu-abu itu ya Oh, di close aja. ya udah. Ini ya, mana dia? Tadi ini kan ya emailnya ya. Nah, nanti kalau ada ini Bapak Ibu tinggal ini ya. Ini email yang mana sih? Sebentar Bapak Ibu. Ini yang Mama Rahman. Saya kan carinya yang ini. Nah. Bentar Bapak Ibu. Beda email. Pantas nggak ada. Kalau Nah. orang sibuk baru ngapain? Enggak. Itu mah email-email buat coba-coba aja. Nah ini Ya, sadar hari ini istimewa, benar-benar istimewa. sampai Bunda Arfiani ketawa. Bapak Ibu ada konfirmasi dari live worksheet. Bapak Ibu klik yang biru yang ini. Nah, diklik. Gitu ya. Jujur saya grogi sebenarnya ketemu Bapak Ibu. Nah, ini udah masuk nih. Udah aktivasi. Kita enter. Nah, ini sudah punya akun punya Bapak Ibu seperti ini. Sampai dengan membuat akun dulu Bunda. Ada yang mau ditanyakan atau dilanjutkan? Pak Muklis, lupa moderatornya Pak Muklis. Butuh kopi beneran nih Pak Imran. Bukan kopi, tapi aqua. Udah ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung atau calon chat? Atau tadi selesaikan saja? Ya, selesai. Nah, setelah Bapak Ibu punya akun, Bapak Ibu misalnya mau bikin lembar jawab, atau sebenarnya saya kenalin dulu ini rumah. Ya, about site ini adalah website dari lab interaktifnya. Ini interaktif worksheet ini kalau Bapak Ibu mau mengambil soal-soal yang dibuat oleh guru-guru satu dunia, ini Bapak Ibu tinggal memilih. Bahasanya juga bisa Bapak Ibu pilih seperti ini. Nah, kalau kita tidak terbiasa, pilih aja bahasa Indonesia di sini. Nah, pelajaran apa yang ingin Bapak cari, Bapak Ibu cari di sini, ini Bapak Ibu tinggal cari di sini. Misalnya gini ya, saya kan ngajar akuntansi. Sebenarnya saya ngajar akuntansi komputer, tapi saya pernah cek, dia tidak ada. Tapi kalau akuntansi, dia ada seperti ini. Nah, ini ya, kalau kita lihat di interaktif worksheet. Kalau Make interaktif, ini adalah kita akan membuat soal. Ya, dari mulai tutorialnya, video tutorialnya, atau kita nanti memulai membuat soal. Sedangkan Make interaktif workbook ini adalah untuk membuat modul Bapak
Sedangkan ini akun kita. My worksheet adalah apa yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Nah, di sini masih kosong karena akun baru. My student ini adalah nanti kita membuat grup, memasukkan murid kita di sini. Lalu my book adalah nanti buku yang atau modul yang akan kita buat di sini. Baik. Lalu my email box adalah kalau nanti pekerjaan murid kita masuk gitu ya di sini. Lalu my favorite worksheet, apabila Bapak Ibu tadi dari interaktif worksheet ada yang Bapak Ibu sukai, silakan ditandai, dia masuknya di sini di favorit worksheet ya. Lalu my follow use itu kita memfollow punya siapa nanti juga ada di sini. Lalu notifikasi apabila ada nanti pekerjaan yang masuk dia munculnya di sini, siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. My account ini apabila Bapak Ibu tadi bikin akun, negaranya salah, ada kejadian pernah ke negaranya salah, dia pilihnya Zimbabwe gitu ya. Nah ini Bapak Ibu tinggal merubahnya di sini, full name-nya siapa, misalnya tadi kan kita nggak isi ini ya. Nah ini Bapak Ibu bisa isinya di my akun. Lalu my subscription ini adalah kalau Bapak Ibu ingin yang berbayar. Bedanya apa? Kalau yang gratis bisa 100 murid, bisa 30 lembar kerja, bisa 10 grup, bisa 10 buku, bisa 30 hari email tersimpan Bapak Ibu ya, lalu bisa men-print PDF pekerjaan kita yang tersimpan itu 10 hari. Tapi kalau Bapak Ibu punya kelebihan uang misalnya mau berbayar silakan. Tapi kalau saya suka yang gratis-gratis saja. Kalau udah nggak bisa ya udah bikin akun baru aja. Kalau saya sih seperti itu. Kalau saya boleh pulang dari kegiatan ini sama Pak Imran gitu ya. Sayangnya belum boleh pulang. Nah, karena sudah kenal semua, sekarang kita ke Mac interaktif. Gini, di Mac interaktif ini Bapak Ibu, kita akan mulai mengerjakan. Bapak Ibu boleh punya file dalam bentuk PDF, dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PNG, tapi maksimal hanya 5 MB. Sekarang kita kasih contoh ambil file seperti ini, ya. Dalam bentuk Word juga bisa, Bapak Ibu ya. Jadi dalam bentuk Word juga bisa. Kita coba, misalnya seperti ini, saya cari dokumen saya di sini, ada nggak ya contoh soalnya? Nah, misalnya kayak gini nih, Bapak Ibu, saya ambil yang ini ya, yang ini. Yang ini saya upload. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini soal saya. Nah, kalau murid-muridnya mau disuruh mengerjakan, Bapak Ibu di sini bikin kotak dulu, gitu ya. Ini semua kita kasih kotak. Kasih kotak. Ini dikasih kotak. Tapi kalau Bapak Ibu ada ABC sih enak. Bikin kotaknya cuma satu ini karena nggak ada ABC-nya begitu ya. Ini pilihannya bank. Berarti ini AC di sini. Ya, ini A, ini B, ini C. Karena perkiraan bank itu harus bertipe bank gitu ya. Ini D. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini udah selesai. Anggap aja soal saya satu gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu ingin melihat, Bapak Ibu boleh print view dulu begini. Nah di print view saya coba jawab misalnya. Kalau saya jawab ini C, yang lainnya saya kosongkan, itu nilainya pasti nggak 10 Bapak Ibu. Ini nilainya 10, bukan 100 ya, dia pakai nilai 10. Nah ini saya print view di sini. Nah, Bapak Ibu langsung ada nilainya. Ini nilainya kenapa 4? Karena yang kosong ini juga harus diisi. Jadi Bapak Ibu sebaiknya ketika nanti memberi soal harus memberikan panduan yang jelas. Jangan sampai merugikan murid kita. Dia sudah betul mengisinya C dengan C. Betul ya? Tapi karena kotak 3 ini nggak diisi, jadinya nilainya hanya 4/10. Ini bukan skala
ya skala satuan. Tapi misalnya ini saya back gitu ya. Saya undo ke sini. Nah tadi saya gagalin aja. Saya gagalin ya. Ini undo-nya kenapa nggak bisa? Saya ambil lagi aja. Yaudah nanti dibilangin. Rabu aja. Ini kita isi gini, saya ulang lagi. Tapi kalau nanti diisinya semua itu nilainya akan kelihatan. Jadinya Bapak Ibu harus memberikan panduan yang jelas. Panduannya di mana? Mau di sini boleh, mau di atas boleh. Kasih ya. Tulislah huruf dalam kotak dan isikan sesuai dengan hurufnya gitu ya misalnya. Nah, lalu di sini kita mau bikin kotak lagi untuk jawabannya. Bapak Ibu nanti bisa berkreasi sendiri ya. Ini kan hanya ngasih contoh ya. Ini saya bikin kotak dulu. Ini bikin kotak dulu. Ini bikin kotak lagi. Ini kotaknya nggak seimbang, nggak apa-apa ya. Maklum. Nah ini tadi apa? Ini C, tadi jawabannya. Ini A. Ini B. Kalau Bapak Ibu udah punya soal pilihan dan yang ada ABC-nya sih lebih enak. Jadi kita tinggal memilih jawaban aja. Sebenarnya ini D. Ya, ini baru satu soal. Oke, saya preview lagi. Tadi karena saya menjawabnya hanya 2, nilainya 4 ya Bapak Ibu. Tapi kalau coba kita isi semua, apakah nilainya 10? Gitu ya. Kenapa A semua? Kamu please kalau saya salah dikasih tahu dong. Bapak jangan tidur, Pak. Tidak ada. Oke ya. Nah, ini kita preview lagi. Apakah jawabannya 100 gitu ya? Kita lihat. Cereng-cereng mana jawabannya. Nah, ini finish dulu. Oke, saya cek jawaban saya. Nah, nilainya malah 0. Kok nggak muncul ya? Tadi jawaban saya kemana ya? Ini gurunya. Begitu Bapak Ibu ya, pokoknya caranya ya. Itu akan muncul nilainya. Ini kenapa jadi tahu? Ini gurunya gimana sih bikin soalnya? Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu apabila Bapak Ibu mau bikin soal, ada rekaman videonya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan rekaman videonya. Bagaimana caranya? Kita ambil lagi soalnya. Saya jangan yang ini. Ini nilai saya jadi 0. Aduh, bahaya. Nanti diketawain Pak Muklis. Ini harus PDF katanya Bapak Ibu. Oke. Kemana ya? Mana sih saya punya contoh nggak sih yang ini? Ujung-ujungnya nanti harus yang soal PKN aja ini ya. Oke, soal PKN aja. Tadi soal tadi nilainya 0. Aduh, bikin malu. Kalau PKN saya ngambil dari buku Bapak Ibu. Ini kan udah ada ABC-nya begitu ya. Kita tinggal bikin kotak di sini. Jawabannya apa misalnya? Jawabannya nilai pertama Pancasila apa? Kamu tulis. Oke. Ya kan? Tenggang rasa. Apa ini? Aduh, memalukan. Tenggang rasa. Neng, apa jawabannya, Neng? Di pelajaran anak saya soalnya Bapak Ibu sebentar. Ini B, kalau nggak salah. Kalau salah maafin ya Bapak Ibu. Udah lama nih nggak belajar lain. Demokrasi itu C. Itu ya, ini C. Nah, kalau Bapak Ibu mau masukin rekaman YouTube misalnya, nah Bapak Ibu bikin kotaknya di mana? Misalnya anggap aja di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, anggap aja di sini. Nah, Bapak Ibu nanti kan tulisnya di sini. Nah, Bapak Ibu ke YouTube-nya dulu. Bapak Ibu ke YouTube-nya dulu. Sebentar saya tutup dulu biar saya bisa buka ininya. Nah, Bapak Ibu ke YouTube-nya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau milih rekaman YouTube mana gitu ya misalnya. Oke. Sebentar. Saya daripada kena punya orang, saya pakai punya saya sendiri saja gitu ya. Oke.
Bapak Ibu ya. Saya cari di sini pelajaran saya ngajar akuntansi komputer, berarti saya cari rancangan perkiraan. Oke, di sini. Ini saya pilih yang ini Bapak Ibu. Nah, ini ambil linknya. Bentar, lagi berpikir apa lagi macet. Nah, ini disalin. Oke ya, ini disalin. Ini saya tutup. Dulu. Ini ketutupan ya. Ini bukan iklan ya Bapak Ibu ya. Ini nutup. Pepe, Oh, hilang suara ya? nggak ada suaranya Pepe. Halo, Ih, halo. Ya. ada nggak? Udah, kasih mic-nya. Aduh, saya hidup. Saya ngomong sendiri ya. Sampai mana nih? Nah, kalau sudah di-save Bapak Ibu, ini juga bisa Bapak Ibu berikan. Nah, coba saya bagikan ya, Bapak Ibu bisa ngerjain nggak gitu ya, misalnya ya. Bunda Arfiani juga kerjain. Bunda Arfiani suka panik nih kalau dapat soal. Oke, silakan sudah saya bagikan di chat. Bapak Ibu boleh mencobanya. Gitu ya. Nah, saya coba open. Nah, ini Bapak Ibu bisa masukkan ke nanti modul Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu masukkan ke Google Classroom, atau nanti kita masukkan ke kelas kita, ke grup kita di worksheet ini. Ini Bapak Ibu tampilannya. Ya, ini ada YouTube-nya, ini jawabannya nanti. Silakan Bapak Ibu coba, Bapak Ibu dapat nilai berapa misalnya begitu ya. Nggak usah dikirim, di print view aja, nanti kelihatan nilainya seperti itu. Nah, ini baru bikin soal sama masukin rekaman YouTube ya. Nah, sekarang gimana kalau saya mau pakai MP3? Ya, kalau pakai MP3, sekarang kita ke sini lagi. Ke interaktif worksheet lagi. Saya get started. Saya choose file lagi. Kamu Klis, kedengeran suara saya? Jelas. Nanti di sini ada Oma Adrianus juga mungkin bisa berbagi, karena Oma Adrianus sudah mempraktikkan muridnya begitu ya. Opa nanti bisa berbagi bersama Bapak Ibu semua. Oke, saya yang PKN aja lagi. Nah, saya mau ngajarin Bapak Ibu cara masukin suara. Nah, kalau masukin suara Bapak Ibu harus punya rekaman suara dulu dalam bentuk MP3. Oke, syaratnya di sini Bapak Ibu ketik MP3.2 ya. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah play MP3.2, Bapak Ibu diminta mengupload MP3 filenya. Ingat ya, hanya boleh 5 MB. Saya coba masukkan rekaman suara saya, walaupun suaranya ini agak sedikit jelek. Padahal mah banyak jeleknya ya. Nggak merdu. Nah, ini saya coba pakai suara aja. Di sini saya open. Kalau saya suka bikin MP3 suara itu Bapak Ibu di HP, saya rekam dulu, baru saya pindahkan gitu ya. Lalu saya upload. Nih, di sini di-upload. Nah, nanti murid-muridnya bisa dengerin nih Bapak Ibu. Nah, saya print view aja ya, langsung ya. Caranya nanti sama seperti yang tadi. Ini Bapak Ibu muncul nih MP3-nya.
bikin lengkap apa jawabannya. Tapi yang pasti yang ini ada suaranya. Kalau yang tadi pakai rekaman YouTube, kalau ini pakai suara. Nah, misalnya sudah selesai kita save gitu ya. Saya nggak bagikan ke seluruh dunia, cukup untuk saya saja. Kasih nama lagi, coba. Bentar, Fian, tadi dapat nilai berapa? Pak Muklis dapat berapa? Opa dapat berapa? Nah, ini Bapak Ibu 2 soal yang sudah saya kerjakan tadi. Ini yang pakai apa tadi? Link YouTube ya. Ini yang link YouTube ya. Ya, muncul YouTube-nya kalau sudah kita print view ya Bapak Ibu. Kalau nggak di print view dia nggak. Ini muncul YouTube-nya. Terus yang satu lagi ini yang pakai suara. Gitu Bapak Ibu. Cara bikin soalnya mah ya, dia belum muncul, masih proses kayak ini nih, udah ada suara. Ini cara bikin soalnya dulu kamu please. Silahkan, atau mau dilanjut bikin buku atau bagaimana? Mungkin dilanjut saya dulu supaya waktu ya. Waktuku masih banyak atau dikit lagi? 1 hari. Jadi jangan 1 hari lah, orang dikasih kopi juga enggak ini. Udah ya, sekarang kita bikin buku Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau bikin buku, Bapak Ibu ke interaktif workbook. Di sini get started. Nah, kasih nama dulu bukunya Bapak Ibu. Misalnya saya kasih nama di sini modul akuntansi 1. Kayak new book workbook. Nah, seperti ini. Ini bukunya masih kosong. Kalau Bapak Ibu punya cover, bukan cover ya, cover. Bapak Ibu bisa upload covernya di sini. Nah, upload, terus file. Kalau pakai foto saya nanti dibilangnya narsis. Saya ke sini aja. Ada nggak ya? Nah, ini aja. Saya upload. Dia lagi berputar-putar, Bapak Ibu lagi berpikir. Oke. Loh, kok nggak mau? Aduh. Oke, itu covernya nggak mau, saya ganti yang lain aja. Mungkin terlalu besar kayaknya. Kita cari, nah ini aja deh. Walaupun mungkin covernya jelek. Nah ini Bapak Ibu, ini covernya udah jadi walaupun kepotong ya. Nah, ini covernya udah jadi. Sekarang saya mau edit konten. Nah, Bapak Ibu ini mau ngisinya dari mana? Misalnya, tadi kan pelajaran saya akuntansi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cari seperti ini. Kontennya akuntansi. Language-nya apa? Bahasa Indonesia aja ya, karena murid saya suka nanti protes. Kagak ngerti gitu ya. Mana I-nya ya? Kiri-kiri dong. Saya ngomong sendiri. Udah gitu ya. Ini subjeknya nggak. Kita search aja udah. Nah ini banyak soal akuntansi. Misalnya saya ambil yang ini nih Bapak Ibu. Nah saya ambil yang ini. Nah ini ya. Ini soalnya nih ya. Tetap aja bahasa Inggris tapi sepotong ada bahasa Indonesianya nih di sini ya. Nah ini kalau kita mau pakai, kita masukkan nih ke di sini nih Bapak Ibu, add to my book. Nah di sini nih. Nah ini ya. Nah masukinnya kemana? Ke modul akuntansi 1 kan? Ini di sini nih. Kita masukin di sini ya. Nah, kita add worksheet to select book. Nah sekarang kita lihat my book saya ini. Nih Bapak Ibu, buku saya tadi udah ada kopernya. Nah ini Bapak Ibu sudah ada lembar jawab yang tadi saya ambil dari soal-soal di dunia ya. Ini saya tinggal ngambil. Nah gitu.
Nah, tapi kalau saya misalnya begini, mau masukin tadi soal yang tadi saya buat, ya, saya balik lagi ke sini. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, saya edit konten. Oke, Bapak Ibu, Tata, bukan dari sini, salah. Saya dari sini, bentar Bapak Ibu. Ini saya dari my worksheet. Nah, saya dari sini. Yang ini. Saya buka yang ini. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahin di sini. Add to my workbook. Nah, ini Bapak Ibu masukin di sini. Klik. Oke, sekarang kita lihat. Buku saya harusnya sudah ada 2 lembar. Nah, ini kita preview ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini tadi yang ambil dari seluruh dunia. Ini yang yang saya buat sendiri ya. Jadi ini halaman 1 yang tadi saya ngambil dari dunia. Halaman 2-nya pura-pura akuntansi aja ya. Walaupun isinya PKN udah nggak jelas. Nah, ini halaman 2-nya. Oke, itu cara bikin modul Bapak Ibu. Mungkin Bunda Arfiani sampai sini mau ditanya jawab dulu atau mau saya lanjutkan? Oke, lanjut saya Teh. Oke. Saya jangan didiemin dong. Aduh. Nih, sekarang kalau mau bikin grup, Bapak Ibu ke My Student. My Student begini ya. Nah, lalu Bapak Ibu add group. Kasih nama misalnya saya ngajar di kelas 11 dan kelas 12. Saya bikin dulu di kelas 11 akuntansi 1. Oke, saya add group. Ya, saya add, jangan akuntansi Lontara aja biar Bapak Ibu juga gabung deh. Lontara. Oke, saya add group. Gitu ya. Nah, ini Lontara ini kalau Bapak Ibu mau memasukkan murid Bapak Ibu berarti namanya murid suruh bikin akun dulu ya. Ini kan di sini ada akun murid nih. Nama lengkapnya, usernya, passwordnya apa, Bapak Ibu tinggal masukin. Tapi kalau Bapak Ibu males ya kita masukin satu-satu ya, Bapak Ibu bagikan aja link grupnya nih. Bapak Ibu saya bagikan link grupnya, silakan Bapak Ibu coba di chat. Saya bagikan di chat. Apa ya? Emang suara saya nggak kedengeran bukan? Gimana? Dengar. Oh, kedengeran. Oke, itu kode grup sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu coba bergabung. Nanti kita lihat murid saya ada siapa saja. Nah, di grup Lontara ini kan belum ada bukunya nih, ya, belum ada juga muridnya nih. Nanti akan terlihat di situ. Oke, sebentar. Ayo gabung dulu supaya kelihatan. Oke, tadi buku saya mau saya masukin di ini ya. Ini buku saya Bapak Ibu. Saya mau masukin di grup Lontara. Yang ini. Ini. Belum ada murid yang bergabung. Oke. Kodenya masukkan di mana, Bun? Bikin akun siswa dulu ini di akun ini di student access ini. Maksudnya saya masukkan linknya ini di mana? Linknya mana? Ini. Masukkan kode grupnya. Oke. Ke student access dulu Bapak Ibu. Nah, di student access ini kan nanti ada nama, ada password, ada registrasi dulu ya. Gini. Nah, ini di sini masukin pada grupnya nih. Ketika Bapak Ibu di liveworksheet.com. Iya, di liveworksheet.com, tapi pilihnya student. Pilihnya student, jangan guru. Nah, ketika Bapak pakai itu handphone enggak? bisa di cari aja Google Chrome-nya. Ayo dong pada nyobain dong. Biar saya kasih lihat murid saya. Nah, Sabar. Bun, bisa copy linknya enggak? itu Aku udah gagal sih. dicek itu. Copy link. Iya, Ada di grup. Cuman kode kayaknya. iya, enggak ada. Yang dipakai untuk join tadi ada. Oh gitu. Oh iya. Cuman kode. Oh iya, oke, nemu. Dia nggak link ya, kalau kita grup itu nggak link ya, kode kelasnya nih.
ada murid saya. Tunggu deh, nggak sampai 5 tahun kan ya? Ampun. Bapak Ibu masuknya dari student access, masukkan kodenya, registrasi as student dulu. Nah, masukin kodenya di sini. Nih di sini Bunda Ika masukin kodenya. Udah Bun, cuma saya nggak tahu tadi itu liveworksheet.com-nya, tapi sudah. Udah. Oke, Bapak Ibu sudah coba masuk ke kelas saya. Kenapa login ya? Hah? Ya login masuk ke kelasnya. Belum buat aku. soalnya. Coba di refresh. Bentar. Yang disuruh restart siapa? Akun ini Pak Imran sudah masuk, Pak Mukli sudah masuk, saya setujui. Kalau nggak disetujui nanti nggak jadi murid kita ya. Nih kita setujui, upset semua aja deh. Gitu, ayo siapa lagi yang mau masuk kelas saya? Mana? Belum punya akun, nggak bisa masuk. Bikin dulu Bunda Ika. Nanti kalau udah jadi murid saya mau Oke, ini ada Pak Abdurrahman sama Bunda Maisyuri. Terima kasih sudah masuk grup saya. Oke, gitu ya. Nah, udah 4 aja dulu kalau misalnya terkendala. Nah, ketika sudah masuk begitu ya, saya kan ke sini saya nih, ke buku saya. Ini ya, buku saya. Ini buku saya ini saya kirim kemana? Ini kan grup saya baru 1 nih, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa juga ngirim ke semua murid ya. Misalnya Pak Abdurrahman hanya sama Pak Imron sama Bunda Maisyuri, karena saya musuhan sama Pak Muklis misalnya, nah, saya kasih nih modulnya gitu. Tapi kan nggak boleh ya guru musuhan sama muridnya ya. Ya udah bagiin aja semua. Sekarang di setting, silahkan Pak Abdurrahman, Imron, Bunda Maisyuri, Pak Muklis lihat di grup kelasnya ada nggak modulnya? Ada nggak modulnya? Halo? Makasih Opa sudah masuk di kelas saya. Oke. Ya, ada. Ada ya? Nah itu kan ada modulnya, bisa dibaca, terus bisa dikerjakan sesuai dengan ininya. Ya, ini Opa belum dikasih modul, Pak Ilham belum dikasih modul, saya tambahkan. Di save. Udah masuk belum? Oh, lagi muter nih, oke. Gitu. Udah dapat modul semua. Silakan dilihat modulnya, dikerjakan sesuai dengan perintahnya, gitu. Nanti Bapak Ibu kalau muridnya sudah ngirim, coba nggak apa-apa salah dikerjain aja udah gimana aja. Nanti ada notifikasi Bapak Ibu di sini. Nah, nanti akan muncul notifikasi pekerjaannya di sini. Muridnya udah ngerjain atau belumnya. Begitu Pak Mukli sama Bunda Arfiani. Oke, Teh. Sekarang kita masuk. Sudah habis materi ya? Udah habis ya, boleh pulang ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Kita ke resen dulu. Ini ada ibu atau bapak ini, Amdi Amrah. Ibu itu Bunda Amdi itu panitia, itu naikin Oh, belum ya? atas. Oh, sorry. Itu bukan mau naikin, itu panitia mau naik ke atas itu. Pak Puspo Andoko. Mau nanya apa Bapak? Jangan susah-susah ya. Saya juga lagi belajar soalnya. Pede banget sih. Bunda Arfiani. Bunda Bunda Arfiani bisa dibuka. Ya, halo. Tidak. Pak Puspo Andoko, Bunda. Lagi mau kasih sama Puspo Andoko ya. Pun jangan tidur dong Bun. Ya ampun. Ya lah,
tadi mau ngangkat si Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bapak. Silakan. Siang, Teteh. Ya. Yang jelas ini saya mencoba untuk masuk di aplikasi Live Worksheet ini memang sangat-sangat tergantung dengan sinyal. Iya. Ya, masalahnya saya kok nggak bisa masuk-masuk. Kemudian itu Teh, waktu itu sudah ada masuk kan kita sign in. Iya. Itu ada pilihan. Seandainya kita sign in-nya tidak pakai email yang ada, di situ kan ada pilihan Facebook dan sebagainya. Itu kalau memang kita punya bisa nggak? Bisa aja sih Pak, cuma kan kalau Facebook nanti nyambungnya ke Facebook Bapak itu ya. Kalau saya lebih suka ketika kita menggunakan media pembelajaran itu menggunakan email. Karena kan langsung terkonek di laptop kita ya Bapak Ibu ya. Atau Google Ya, itu. boleh langsung Bapak langsung ke Google boleh. Cuma misalnya Bapak Ibu mau kan ada dua cara sebenarnya Bapak Ibu bikin akun itu langsung pilih Gmail atau Bapak Ibu mengisikan seperti tadi. Jadi ada namanya gitu. Kalau langsung pakai Gmail kan kadang-kadang kayak Gmail saya namanya nama anak saya gitu. Sedangkan murid saya kan nama anak saya. Begitu ya Bapak ya. Oh, gitu. Ya, itu aja. Karena saya mencoba masuk tadi sudah, tapi saya nggak mau saya share di itu masuk juga. Pak, menurut Bapak bagus nggak ini media pembelajarannya Pak? Ya, sangat bagus. Hanya sekarang kan tergantung itu tadi. Kita memang eksplornya bagaimana, yang jelas kita harus benar-benar bereksplor. Cuma enaknya gini Pak, kalau saya ini kita nggak lagi ngasih nilai karena dia udah keluar nilainya seperti itu. Nah iya, hanya mungkin kita eksplornya aja yang perlu kita lakukan untuk itu. Iya, dan di sini enaknya tuh Bapak Ibu banyak soal yang sudah dibikin guru-guru sedunia. Bapak Ibu tinggal ngambil misalnya kayak ini yang guru TK ya. Misalnya kan kita jujur kemampuan IT saya jelek nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal ngambil. Misalnya nih guru bahasa Inggris kayak OPA. Ini materi past simple gitu ya. Lagi nggak punya waktu. Kalau OPA sih bikin pasti jago deh. Misalnya lagi nggak punya waktu kepepet mau ambil soal ini tinggal ngambil Bapak tinggal dibagikan ke murid Bapak Ibu begitu. Oh begitu, ya. Ya, semoga aja nanti saya mencobanya sinyalnya lagi bersahabat karena saya masuk nggak Kan bisa. sahabat Itu Bapak aja, saya. terima kasih. Sama-sama nggak Pak. Silakan. Selanjutnya kita ke ada yang lagi Pak Saleh. Ini Pak Saleh yang paling rajin. Iya Pak Saleh. Pak Saleh jangan susah-susah ya. Silakan Pak Saleh. Ya, terima kasih Pak. Ini yang saya tanyakan Pak, ini cara membuat soal yang untuk menjodohkan bagaimana Pak? Ibu. Kalau menjodohkan Bapak Ibu berarti harus saya punya soal menjodohkan nggak ya? Saya nggak punya sih. Bapak Ibu tetap aja bikin ya. Jadi misalnya menjodohkan itu kan A dengan A, G dengan G. Ya berarti bikin kunci jawabannya Pak Saleh harus sesuai. Berarti misalnya gini, menjodohkan bunga mawar dengan laki. Kan nggak mungkin bunga mawar dengan pepaya gitu. Jadi Bapak Ibu harus bikin kuncinya di kotak ini Bapak Ibu. Saya ulang lagi ya. Saya ke Mac interaktif lagi di sini. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Kalau menjodohkan ya Pak Saleh ya. Sebentar. Nanti Opa bisa berbagi ya Opa ya. Pengalaman Opa ya. Opa tidur apa ya? Opa. Lanjut aja tuh, lanjut. Kirain tidur. Opa jangan tidur dong. Kan katanya temenin aku. Enggak tidur aku, udah kuat minum susu tadi. Oh udah minum susu oke deh. Pasti. Kan
sama saya juga begitu, agak kelalaian dari kemarin. Iya, gitu Pak. Salah ya, kuncinya adalah dibikin kalau menjodohkan berarti kan sisi kanan dengan sisi kirinya harus sama ya, berarti harus diklopkan begitu Bapak. Kalau apa ini Bu, untuk melihat ini hasil kerja siswa dan download Bu? Hasil kerja siswa kan nanti ada di sini Bapak, di my, oh tuh error jadinya, di my mailbox, kan jadi salah nanti bacanya. Ya itu di situ Pak, nanti Pak di sini nih my mailbox ya, ini jadi error, dia mungkin sudah lelah belum dikasih kopi. Panas, minuman dingin harusnya. Oh iya ya, beli boba ya, pesan boba dulu ya. Ayo, udah Pak Muklis. Oke, selanjutnya kita ke yang bertanya di kolom chat. Ini ada Ibu Lestari Legiman. Saat registrasi di live worship, mengapa pada username dan password tampak garis tepi kotak berwarna merah? Apakah bisa diulang dengan cara buat akunnya, Bu? Karena belum bisa masuk. Nah, ini saya sama dengan saya yang awal ini. Kalau nggak bisa masuk, mungkin Bapak Ibu belum email Bapak Ibu, belum belum mengaktifkan emailnya. Kan ketika Bapak Ibu bikin email, itu ada notifikasi email. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengaktifkan tadi di emailnya, di mana ya tadi di emailnya? Bentar. Ya. Mungkin maksudnya ini begini, kan saya tadi kebetulan dapat kasus yang sama. Jadi pada saat mungkin Ibu Lestari memasukkan username di kotak itu, ada kemungkinan belum isi yang bagian bawah. Pada saat kita baru mengisi baru username yang kita isi, memang warna merah. Tapi pada saat kita sudah mengisi password ini ada juga saya lihat tata caranya, ada memuat angka dan huruf. Mungkin pada saat mengisi ini hanya mengisi, jadi dia berwarna merah kalau kita hanya mengisi huruf. Belum semua gitu. Ya, belum semua. Jadi saya tadi kasusnya begini. Pas saat saya mengisi berwarna merah. Tapi setelah kita isi semua sampai ke bawah, itu sudah hilang tanda merahnya. Oh iya, berarti belum lengkap semua isinya Bunda ya. Dan mungkin Bunda bisa mengisi kalau passwordnya tidak disetujui, kan ada ketentuannya juga. Baik. Gimana Teh? Mau lanjut? Silakan. Ini ada dari Pak Fidelis. Apa harus buat email baru atau bisa menggunakan email yang pernah ada? Email lama juga nggak apa-apa. Bapak, ini email saya email semua. Iya, berarti jawabannya nggak bisa. Email lama, maksudnya saya pakai email lama, bukan email baru. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung atau bertanya di kolom chat, silakan. Saya lihat di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Itu yang panelis angkat tangan semua. Panelis angkat tangan semua. Jangan kok panelis Panelis ini ada yang mau bertanya deh. Jangan. Bapak Ibu, saya tidak bikin PPT, tapi saya bikin panduan Bapak Ibu untuk masuk ke worksheet. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan nanti tinggal dilihat tutorialnya. Tadi sudah saya bagikan di grup. Lalu bimbingan saya hari Jumat saya tukeran dengan Pak Abdurrahman. Nanti bikin tugasnya Bapak Ibu cukup screenshot. Bapak Ibu sudah membuat soal di live worksheet Bapak Ibu. Tugasnya simpel aja sih. Bapak Ibu cuma menampilkan screenshot. Bapak Ibu sudah membuat soal di live worksheet seperti ini. Ya Bunda Ika ya, tugasku ya. Siap, Bun. Cuma nampilin screenshotnya aja Bunda Ika, nggak usah soalnya. Kan kalau udah ada screenshotnya kelihatan Bapak Ibu sudah bisa menggunakan live worksheet. Baik. Langsung selesai nih kayaknya tugasnya. Nah, udah dong. Jangan susah-susah. Pak Muklis sudah nih? Saya lihat sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat. Ya, sisa 1 menit lagi, Bun. Ya. Kan sudah tidak ada ini.
Oke. Baik. Oke, kalau begitu, karena kita dibatasi oleh waktu, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, jika masih ada kendala, kita masih ada pembimbingan di hari Jumat ya, Bun ya? Ya, karena saya sampai Kamis ada kegiatan di kementerian, khawatirnya saya tidak maksimal membimbing Bapak Ibu, jadi saya memilih hari Jumat, hari Kamisnya Pak Abdurrahman. Hari Jumat ya? Jadi kan aku di jadwal iya, harus kita pindah di hari Jumat. tapi aku tukar di Jumat, Kamisnya Pak Abdurrahman. Oke. Jadi Bapak Ibu, jika masih ada kendala, Bapak Ibu bisa sharing nanti, kita bisa nanti akan dipandu, dibimbing di grup WA nanti pada hari Jumat. Selanjutnya kita pindah pada sesi berikutnya dengan materi siapa yang bertugas ya di sesi berikutnya? Ada Pak Abdurrahman. Oke ya. Presentasi praktik dengan fisis. Iya. Ibu Ika sudah ada sama Bu Uli. Bu Uli moderator. Ya, Sementara Ibu Ika sementara masuk ke room. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Bunda Arya, Pak Muklis, terima kasih sudah mendampingi saya. Opa, terima kasih. Tadi Bapak dan Ibu, masuk kotaknya ada di belakang. Iya, terima kasih. Terima kasih Opa. Belakang Ya, semua sama, terima kasih ya. Sama-sama, Opa. Ibu untuk daftar hadirnya bisa lihat di deskripsi grup WhatsApp ya. Itu linknya tidak berubah-berubah. Tinggal Bapak dan Ibu menyesuaikan waktunya untuk sesi 4. Jadi kami sesuaikan dengan timestamp ya. Jadi jika ada Bapak dan Ibu yang mengisi absen untuk sesi 8 itu otomatis kami hapus. Silakan cek di deskripsi grup WhatsApp, ada link presensi di situ. Silakan diakses. Link presensinya juga mungkin sudah di-share ya atas nama Bu Arfiani Babai, kayaknya sudah share ke para attendee. Silakan diklik namanya Bu Arfi dan lihat link presensinya. Oke, bagaimana Pak Abdurrahman ya? Belum aku kasih aksesnya di presenter. Ya, Pak Abdurrahman. Bagaimana aman jika langsung live streaming Pak ya? Terima kasihnya. Ya. Assalamualaikum. Ada Ibu Ika. Oke. Dan Ibu Ika sudah ada enggak Ibu Ika? Kalau nggak ada kalau nggak ada Bu Ika, ambil aja dulu boleh ya. Ibu Li. Pak Abdurrahman ini peserta nanyain, Pak Abdurrahman itu kuat banget dia kedip-kedip. Coba open kamera. Aku kedip-kedip orang itu gambar, bukan aslinya. Ini drive cam-nya lagi stop. Gitu. Kemudian jaringan HP-nya yang saya pakai beda GSM dengan WiFi. Orang Bunda Ika juga nggak berkedip. Bunda Ika juga nggak Iya, berkedip-kedip. nggak berkedip juga tuh. Sambil live streaming juga ya Pak Abdurrahman. Iya. Oke, baik link daftar hadir jangan lupa diisi dulu sebelum kita mulai. Ibu Uli sambil menunggu Ibu Ika ya. Ambilkan Ya, dulu. Silakan Ibu Uli open mikrofonnya. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Hari ini kita sudah memasuki sesi yang kelima ya Bu. Yang kelima yaitu presentasi interaktif dengan kuisis. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang karena mungkin pada hari ini sudah jam tidur ya, sudah banyak yang ngantuk. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, saya lanjut saja ambil alih tugasnya Bu Ike. Saya paparkan dulu sedikit tentang biodata Pak Abdurrahman. Beliau lahir di Bonto Lebang 11 Maret 1975, instansi guru SMP YPS Singkole, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan beliau yaitu SD Negeri nomor 13 Bonto Lebang, Patalar. Yang kedua SMP Negeri Patalatang, Patalar tahun 1991. Kemudian SMA Negeri 1 Patalatang, Patalar tahun
Terus jurusan S1 Pendidikan Matematika di FMIPA UNM Makassar tahun 1900. Saya kira cukup untuk wirata Bapak. Hari ini beliau akan membawakan materi yaitu presentasi interaktif dengan kuisis. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke Bapak Abdul Rahman. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Uli ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap cek. Aman. PowerPoint, oke, baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada sesi kelima ini, insya Allah saya akan berupaya membawakan sebuah materi berjudul presentasi interaktif dengan kuisis. Saya bertugas di SMP FS Singkole, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Ibu Uli tadi. Kemudian nomor kontak saya ada di layar Bapak Ibu 0820-878-0706, channel YouTube ada Pak Amang. Baik. Di bulan September kemarin itu kuisis merilis fitur terbaru. Ya, sebelum terbarunya ini referensi pelatihan yang telah saya ikuti berkaitan dengan kuisis. Ada di Matematika Nusantara, kemudian sebagai narasumber di pelatihan di IGI Luwu Timur, kemudian terakhir ini ada sertifikasi di kuisis dan yang diadakan untuk Indonesia di bulan kemarin ya, September. Baik, apa itu kuisis? Saya kira Bapak dan Ibu sudah paham betul, sudah mengerti betul tentang aplikasi yang satu ini. Jadi kuisis merupakan aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada para siswa. Awalnya bahwa kuisis ini berfokus pada bagaimana memberikan kuis kepada siswa. Tetapi di masa pandemi ini, di bulan September kemarin, itu ada satu yang dirilis. Kemudian pengguna dari kuisis di dunia itu sudah 60 juta. Sementara di Indonesia itu sudah menempati angka 9 juta pengguna di Indonesia untuk kuisis. Kemudian fitur yang di bulan September 2020 itu adalah fitur presentasi interaktif. Nanti akan ada fitur lesson atau pelajaran. Kemudian fitur ini dapat diakses dengan menggunakan akun kuisis yang gratis, karena saat ini ada akun kuisis versi plannya yang super, yang basic dan super. Nanti akan terlihat bedanya yang basic dan super, Bapak Ibu. Kemudian fitur-fitur yang menarik dari kuisis, yang pertama itu kecepatan siswa. Kecepatan siswa itu kita bisa atur, atau siswa bisa mengatur sendiri kecepatannya. Kemudian bring your own device, BYOD. Jadi siswa itu menggunakan sendiri, gitu. Kemudian jutaan kuis ini sudah terpublish secara internasional. Kita tinggal mengambil apabila dalam waktu tertentu itu kita tidak punya waktu untuk membuat
soal. Kemudian editor quiz. Salah satu yang membuat saya tertarik dengan quizzes adalah editor quiznya yang relatif lengkap. Nama Pak? Question editornya. Misalnya pada platform lain untuk menginsert equation itu kita mengconvert atau mengubah dulu equation kita menjadi file image. Tapi pada quizzes kemudahan saya dapatkan, saya peroleh ketika menggunakan equation. Sudah mengetikkan equation di PowerPoint atau di Microsoft Word. Kemudian Bapak dan Ibu, dengan banyaknya quiz atau soal-soal yang terpublish secara maka itu quiz sebenarnya sudah membuat tidak repot lagi untuk mendapatkan soal-soal tersebut. Kemudian yang keenam, demikian juga sistem pelaporannya yang mudah. Sistem pelaporan dari quizzes ini yang mudah. Oke, Bapak Ibu. Fitur interaktif yang dimaksudkan itu, yaitu adalah fitur lesson atau dalam bahasa Indonesia adalah fitur pelajaran. Pada fitur pelajaran ini, guru dapat menyelenggarakan kuis dan menambahkan slide atau presentasi, layaknya di Microsoft PowerPoint maupun di Google Slide. Bisa menyisipkan di antara kuis-kuis tertentu. Jadi, misalnya ditampilkan dulu, kemudian soal, penjelasan dulu, kemudian soal, itu bisa dilakukan. Kemudian, slide dapat dimaksimalkan untuk memberikan penjelasan materi yang kemudian diikuti dengan kuis. Slide digunakan sebagai suplemen atau keterangan tambahan atau penjelasan dari kuis. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk membuat presentasi interaktif di Chrome pun di browser yang lain, Bapak Ibu, setelah masuk di quizzes.com, maka di menu buat itu tinggal pilih pelajaran. Bapak Ibu, di quizzes itu sebelum bulan September yang ada hanya menu quiz. Tapi di September itu sudah ditambahkan satu fitur yang namanya fitur pelajaran atau lesson. Oke. Berikutnya, pada saat Bapak Ibu sudah mengklik pelajaran, maka akan diarahkan pada memberikan judul pelajaran. Kemudian memilih mata pelajaran. Kemudian klik selanjutnya. Setelah diklik selanjutnya, maka tampilan fitur pembelajaran interaktif dasarnya seperti ini. Ya, dasarnya seperti ini. Slide pertama itu akan tampil seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal menuliskan judulnya. Judulnya akan disimpan di sini. Kemudian gambar ini di sebelah kanan ini dapat dirubah dengan memilih salah satu dari gambar yang disediakan atau dapat mengunggah file dari komputer atau laptop kita masing-masing. Ya. Oke, kemudian di bagian kiri ada menu, ada tombol Add Slides. Ini untuk slide-slide berikutnya. Ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan kecil di garis bawahi atau import slide. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki slide di PowerPoint ataupun di Google Slide, maka itu bisa import ke quizzes. Yang keempat, Bapak dan Ibu, di add slide tadi, kalau diklik add slide, maka fitur-fitur yang bisa ditambahkan sebagai berikut.
Fiturnya itu terdiri dari tiga jenis. Ada judul dan subjudul, dan ada judul dan peluru. Ini bullet ya istilahnya kalau peluru ya. Kemudian ada judul dan teks. Kemudian ada pertanyaan interaktif. Pertanyaan interaktif yang disiapkan ini ada 5. Pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, kemudian pemilihan atau polling, kemudian terbuka open-ended ini. Ini ended untuk soal esai. Kemudian kalau medianya, jadi slide itu ada 3, kemudian pertanyaan interaktif ada 5, dan medianya ada 5. Ada media dengan teks dalam hal ini gambar ya, kemudian teks, kemudian media dan bullets, ya, media dan bullets, kemudian hanya gambar saja, ada klip audio dan memasukkan video. Klip audio dan video ini sepertinya hanya berlaku untuk akun super, ya, akun super. Kalau akun basic hanya 3 ini yang biasanya aktif, hanya media dan teks, media dan bullets, dan gambar, hanya 3 ini. Demikian Bapak Ibu, jadi ini tipe slide yang bisa ditambahkan dalam pembelajaran kita. Nah, berikutnya setelah saya membuat pembelajaran interaktif, maka di bagian kanan atas itu ada tombol menerbitkan, di publish ya, publish ya. Pada dasarnya itulah langkah-langkah kan untuk membuat pembelajaran interaktif ya. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan slide dari PowerPoint atau Google Slide atau PDF ke presentasi interaktif. Dan menu import ya. Jadi di menu import slide, Bapak Ibu yang ini, sini import slide ini itu bisa dipakai import slides-nya. Ya, import slides-nya dengan menekan tombol import slides tadi. Nah, ada 3 kategori yang disiapkan. Kategori pertama yang PDF, kemudian yang kedua Google Slide, dan yang ketiga PowerPoint. Tapi sayang ternyata untuk mengimport Google Slide dan PowerPoint itu ternyata slide-slide yang ada di PowerPoint dan di Google Slide itu harus dikonversi ke PDF kalau menggunakan tombol yang tadi, Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Ada audio yang masuk. Halo Ibu Ika, mikrofonnya Ibu Ika. Oh, oke. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, cara berikutnya untuk mengkonversi PowerPoint atau Google Slide kita ke Quizzes, itu caranya adalah konversi slide-slide pada PowerPoint dan Google Slide dengan menggunakan aplikasi snipping tool. Ini bawaan standar dari Windows kita. Kemudian ada Screenshot. Ini aplikasi pihak ketiga. Ini bisa ditambahkan gratis dari internet. Ini bisa didapatkan Screenshot. Kemudian kalau menggunakan PowerPoint, maka apabila Bapak dan Ibu menggunakan Office 365, maka tinggal convert saja ke PNG di bagian file. Ada convert di situ, silahkan di convert. Kemudian di PowerPoint juga, apabila Bapak dan Ibu mengklikkan sebuah objek, maka itu bisa langsung di save as sebagai picture. Jadi cara kedua menggunakan slide-slide kita adalah
apabila sudah ada PowerPoint atau slide-nya, maka kita tinggal mengkonversinya ke image. Ini 4 cara yang bisa digunakan. Berikutnya Bapak dan Ibu, mengkonversi kuis yang tidak ada. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah pernah menggunakan kuisis itu, saya yakin kalau sudah membuat soal, maka itu sebenarnya bisa digunakan untuk menjadi pembelajaran interaktif dengan cara, ya. Jadi masuk ke, nanti sebentar ini juga saya tunjukkan ke Bapak dan Ibu, masuk ke soal yang dimaksud. Setelah itu edit. Setelah edit akan muncul soal-soal. Kalau kebetulan ini ada ada 20 nomor kayaknya ini, atau 15 nomor, maka di bagian paling bawah itu akan muncul 6 tombol ini. Nah, tinggal klik tombol ke-6, Add Slides. Maka file atau soal yang awal, kuisis yang awalnya adalah soal, itu dirubah menjadi pelajaran. Dia akan menjadi pelajaran, menjadi pembelajaran interaktif jadinya. Jadi kita bisa menambahkan slide-slide, gitu. Jadi klikkan edit, kemudian klik add slides. Itu untuk mengkonversi kuis atau soal yang sudah ada yang kita buat di kuisis menjadi pelajaran. Selanjutnya Bapak dan Ibu, seperti ini. Jadi dia akan mengkonversi. Pada saat mengkonversi, ini soal-soal yang materi kelas 9 di matematika ini Bapak dan Ibu. Ini soal yang pernah saya buat. Ini soal yang pernah saya buat. Kemudian kalau dikonversi dia akan otomatis seperti ini. Ini tinggal nambahkan. Kalau misalnya di slide nomor 2 ini kita mau tambahkan dulu sebuah penjelasan, maka itu bisa dilakukan. Jadi tinggal klik add slides. Kemudian ini mau dirubah urutan-urutannya, boleh. Silahkan saja nanti. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ketika media pembelajaran interaktifnya itu sudah selesai, maka bagaimana cara digunakan? Cara menggunakannya ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan pelajaran langsung, ya. Ini daring berarti langsung. Kemudian yang kedua yang asinkronus, ya. Kita menggunakan pekerjaan rumah. Gitu. Jadi nanti akan ada 2 metode atau yang akan untuk memberikan ke siswa dengan pelajaran langsung atau dengan pekerjaan rumah. Jadi kalau pembelajaran langsung ini dikendalikan oleh siswa, oleh guru. Kalau pekerjaan rumah berarti siswa yang punya kecepatan dan perpindahan soalnya itu dikendalikan oleh siswa sendiri. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian pada saat kita memilih pelajaran langsung, maka pengaturan berikutnya itu akan kita dapati seperti ini. Tampilkan slide di perangkat peserta, berguna untuk lesson jarak jauh. Ini ditentang saja ini, ya. Digeser ke kanan supaya dia berwarna hijau. Berikutnya name factory. Name factory-nya ini dinonaktifkan. Biasanya kalau ini diaktifkan, maka nama-nama yang masuk itu bukan nama asli dari siswa. Kemudian pengaturan aktivitasnya adalah waktu dapat melihat countdown timernya setiap soal. Kemudian menunjukkan papan peringkat, di-on-kan. Pilihan jawaban diacak, boleh. Kemudian musik ini di-on-kan atau di-off-kan. Ya. Kalau sudah selesai, maka tinggal diklik sajikan. Kalau diklik sajikan ini, maka nanti akan muncul link. Nantinya akan muncul link. Ya. Nah,
link inilah yang diberikan kepada siswa. Jadi joinmyquiz.com, kemudian enter code. Jadi tinggal memasukkan kode 646661. Nah, informasi yang muncul di kita sebagai guru akan muncul seluruh siswa yang sudah bergabung di sini. Apabila ada katakanlah 100 orang, maka 100 orang ini tetap akan menunggu sama instruktur atau guru belum mengklik mulai. Seperti itu, Bapak. Jadi sepanjang gurunya belum mengklikkan mulai, maka sepanjang itu siswa akan tetap menunggu. Seperti itu. Asinkronus, Bapak Ibu, pengaturannya, line factory-nya usahakan di off-kan, ya, usahakan di off-kan, usahakan di off-kan, kemudian setting waktunya, tunjukkan papan peringkat. Biasanya kalau di pelajaran saya, jawaban saya tidak acak, ya, saya tidak acak. Kemudian partisipasi dapat melengkapi tugasnya sampai kapan, ya, harus ada batas waktu. Akun basic Bapak dan Ibu, batas waktu ini itu tidak ada ini di sini kalau akun basic, tapi kalau dia akun super itu akan ada, ya. Kemudian kalau quiz kita sudah terkoneksi atau sudah sinkron dengan Google Classroom, maka tinggal tambahkan kelas-kelas yang mau diberikan, ya, di bagian sini. Oke, itu untuk mode PR-nya. Misalnya tidak dikirim ke Google Classroom, maka ini linknya, ini bisa diklik kemudian bagikan ke WA, bagikan ke Telegram atau yang lainnya, atau langsung klikkan kode ini, berikan kode ini kepada siswa. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi dua mode yang bisa digunakan untuk memberikan pembelajaran interaktif itu ke siswa. Nah, 3 akun super yang pertama, ini yang berbayar Bapak Ibu. Penjelasan jawaban. Setiap soal, jawaban benarnya itu ada penjelasannya. Itu hanya berlaku di akun super. Kemudian fitur lampiran video YouTube dan audio. Kemudian yang ketiga, fitur penugasan tanpa deadline. 3 ini berbayar. Kalau yang lainnya versi basic. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, baik. Jika ada pertanyaan, silakan. Kita ke sesi tanya jawab dulu. Bapak Ibu bisa raise hand atau kirim komentar ke kolom chat. Berarti ada yang baru ya Pak ya dari Quizzes? Ya, ada yang baru. Nanti akan saya tunjukkan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke... Ada ini? Ya, langsung praktek Pak. Oh, minta langsung praktek. Baik. Saya langsung praktek kalau gitu ya. Iya ya Sang. Mohon Ibu Ika kesiapan yang bisa aktifkan dulu mic-nya. Pak Yaya, karena saya pakai HP sebenarnya, tidak pakai laptop. Bu, ya itu panitia. Ibu Ika host sekarang ya. Iya Bu Yuli, kenapa Bu Yuli? Siapa yang mau saya aktifkan mic-nya Bu Yuli? Ada yang itu Pak Yaya. Ibu Yaya itu panitia, boleh dinaikkan panelis. Iya, sebentar. Yang mau bertanya mungkin ada di kolom chat Bu, silakan dulu. Kayaknya belum ada pertanyaan. Belum ada. Dilanjut saja Pak. Itu bagaimana? Dilanjut saja Pak Materi. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Ibu. Halo. Saya share screen dulu. Mikrofonnya Bu Ika bisa dimatikan?
kuisis. Jadi Bapak Ibu, kalau ya, tertutup, sorry ini. Ya, di browser Bapak Ibu tinggal ketikkan kuisis, ya, kemudian enter. Ya, kalau ya, masih Bapak dan Ibu, oh ini langsung masuk ke akun saya ya. Saya contohkan dulu yang kalau ke baru masuk ya. Control Shift N. Ibu Ika bisa matikan mikrofonnya, Ibu Ika. Lanjut Pak Rahman. Oke, baik. Bentar ini Control Shift-nya. Oh, tidak mau. Baik, berarti saya pakai ini satu. Saya mau tunjukkan bagaimana caranya login ke Bapak dan Ibu. Oke, quizzes.com. Ini mudah-mudahan tidak langsung masuk ya. Masih berputar. Seperti ini Bapak dan Ibu ya. Tampilan awal dari quizzes ya, tampilan awal dari quizzes ada ini kalau siswa maka tinggal enter code saja. Karena kita mau masuk di awal sebagai guru, maka sebenarnya itu bisa menggunakan sign up atau bisa login. Ya. Kalau kita login, maka pilihannya ini saya biasanya menggunakan login with Gmail. Kalau misalnya Bapak dan Ibu baru di awal menggunakan sign up, boleh menggunakan ini. Jadi biasanya saya menggunakan login with Gmail. Kemudian tinggal pilih akun mana yang Bapak dan Ibu pilih. Saya gunakan dulu yang akun basic saya. Ini akun basic. Ya, akun basic. Nah, ini tampilan awal dari quizzes dan pastinya sekarang akan ada informasi awal yang memberikan informasi kepada kita sebagai guru bahwa sekarang ada lessons untuk mengajar di quizzes ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa klikkan ini untuk melihat penjelasannya. Ini saya close saja Pak Ibu. Nah, sekarang lihat bahwa ini adalah akun dasar. Di akun dasar itu ketika Bapak dan Ibu mengklikkan kemudian pelajaran. Nah, kemudian ini misalnya saya berikan pembelajaran interaktif. Kemudian ya senang-senang lah. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan, seperti ini ya. Ini ada turnya, saya skip saja atau bisa langsung next saja Bapak Ibu untuk memberikan informasi awal tentang kuisis saat ini. Judul pembelajaran interaktif ini Bapak Ibu bisa customize berdasarkan apa yang disediakan di sini. Ini bisa diubah warnanya menjadi merah, ya. Kemudian di sini misalnya Milad Lontara. Ini juga kita bisa customize. Misalnya ini saya kasih italic, kemudian gambarnya ini bisa ambil yang ini, ya seperti itu. Kemudian add slide.
add slide Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini ya. Kita mau slide pertama ya. Nah, ini yang saya ambil tadi. Kalau kita ingin hapus, silakan hapus ya. Jadi yang saya ambil tadi adalah judul dan subjudul ya, judul dan subjudul. Nah, kemudian bisa ditambahkan lagi ini standar. Kemudian saya ingin ingatkan Bapak Ibu ketika masuk di klip audio, maka akan muncul ini. Kalau muncul seperti ini berarti tidak bisa kita menggunakan fitur ini. Ini tambahkan klip audio dan rekaman, ini harus update ke akun Super gitu. Jadi kita tidak dapat menambahkan audio, kita pun tidak dapat menambahkan video dari YouTube. Kemudian yang kita bisa lakukan adalah menambahkan ini. Kalau tidak ada yang warna kuning tadi, berarti kita bisa melakukan itu. Jadi klik ini. Kita mau mengupgrade, maka ini klik open. Iya, ini sudah masuk ya. Nah, misalnya ini kita mau menuliskan tim inti Lontara. Kemudian misalnya perhatikan gambar dengan baik ya. Ini tadi sudah selesai ya. Ini saya hapus ya, ini yang kedua, 3, ini juga saya hapus. Ini tim inti Lontara. Nah, kemudian saya mau selipkan pertanyaan. Misalnya pilihan ganda, misalnya pilihan ganda. Saya tulis di sini, kru tim inti Lontara yang mengenakan kudung berwarna biru adalah, ini misalnya saya tulis, kemudian pilihannya mungkin bisa diganti Pak Abdul Rahman, Pak Samsi, Pak Imran. Tapi pakai kudung Ibu. Oke, kemudian nah, misalnya kuncinya yang ini ya, gitu. Nah, kita juga bisa menambahkan itu saja ya, Bapak dan Ibu. Video dan audio itu tidak bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita mau cari pertanyaan, ya, itu ada teleport question, klik sini. Nah, misalnya tentang bendera ya, atau tentang danau, bendera saja ya, bendera. Nah, coba diklik. Nah, ini kalau kita klikkan, maka akan bertanya. Misalkan yang ini ya, tambah. Nah, ini sudah masuk di sebelah kiri kita, di sebelah kiri layar, bendera negara apa. Nah, kita bisa pilih-pilih ya, tambahkan. Pokoknya kita mau mencari apa saja, itu bisa. Nah, misalnya sudah selesai ya, kita klik di bagian sini saja. Ya, gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya kita mau menambahkan equation, itu bisa saja. Saya contohkan satu ya.
Misalnya ini sini ya, tambah rumus matematika, klik. Nah, misalnya 7 berpangkat 3 dikali 7 berpangkat 4. Ini sama dengan 1, 2. Oke, masukkan. Pilihannya di sini bisa gambar, bisa ini kan kita menggunakan rumus, pakai rumus ya. Apa tadi? 7 berpangkat 12. Masukkan. Ini masukkan lagi 49 pangkat 12. Masukkan lagi. Oke. 7 berpangkat 12. Lanjut. 49 berpangkat 7. Oke. Kuncinya misalnya ini tidak ada kuncinya nih. Yang ini. Harus yang itu kuncinya. 7. Simpan. Ini jadikan kunci. Oke, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai maka tinggal diterbitkan. Nah, pilih bahasa, gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian kelas apa ini? Ini saja ya. Apakah mau diperlihatkan, apakah soal yang saya buat tadi itu mau dapat diakses oleh seluruh pengguna Quizzes? Itu boleh diklikkan ini. Tidak perlu ya, karena ini soalnya tidak betul. Publish. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita tinggal mulai pelajaran. Ya. Saya klik mulai pelajaran. Ini untuk pembelajaran langsung. Jadi saat ini juga ya, klik. Nanti slide, nama faktori, tujuan, oke, sajikan. Nah, Bapak dan Ibu silahkan bergabung dengan U7 ya. Jadi ini kalau saya copy berbagi ya, ada sini berbagi link, klik, salin, masukkan ke Quizzes. Saya kirim ke dicek all everyone ya. Bapak Ibu, mari kita berpartisipasi. Saya sudah kirimkan di kolom chat. Silakan diklik. Saat ini yang bergabung belum ada. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu Uli sudah, Pak Ahmad Sahroni sudah. Iya, sudah ada 3 orang. Nah, sekarang saya juga ingin bergabung di layar. Bu Uli, apakah layar HP saya kelihatan? Cek. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan baik. Baik, oke, saya ya. Ini tampilan di layar Quizzes saya di HP 307780. Oke, masuk. Nah, masuk. Gantilah ini. Oh, biarlah Abdul Rahman. Iya, masuk. Klik masuk. Oke. Ini sudah masuk. Keep
sudah ada 21 orang di room. Nah, kita harus memastikan Bapak Ibu bahwa seluruh siswa kita itu sudah bergabung. Ya. Kenapa? Karena apabila bergabung terlambat, maka menyebabkan dia hanya akan mengikuti apa yang dia dapati. Jadi misalnya kita sudah masuk di soal kedua, maka di soal kedua saja yang dia dapat. Seperti Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang tampilan di HP saya seperti ini. Ini tampilan di HP saya. Itu Bapak Ibu. Oh, harus geser. Ya. Nah, sepanjang kita belum mengklikkan mulai, maka tidak akan mulai. Oke. Oke, anggap seluruh siswa sudah bergabung, maka saya klik mulai. Klik. Maka yang akan tampil di HP atau di perangkat siswa akan ini. Nah, ini slide pertama kan? Slide pertama yang tampil di siswa, kita sebagai guru mengendalikannya di sini. Pengendaliannya di sini. Jadi kita mau teruskan, boleh. Jadi ini slide pertama. Ada 23 orang yang bergabung. Oke, lanjut ke slide kedua. Slide kedua. Tim inti Lontara, perhatikan gambar dengan baik. Ya, siapa yang selama saya belum mengklikkan tanda panah ke kanan ini, maka tidak akan bergerak layar Bapak Ibu. Saya kembalikan. Oke. Jadi seperti itu. Kita bisa mengembalikannya. Kemudian klik. Lanjut. Nanti lanjut ke slide berikutnya. Klik. Nah, ini sudah mulai. Silahkan Bapak Ibu di layar HP saya seperti ini. Jadi tinggal milih nih siapa kru tim inti Lontara. Nah, Bapak dan Ibu ini ada waktu. Bapak dan Ibu boleh menonaktifkan, ya. Misalnya saya nonaktifkan, ya. Oke. Di sini akan terlihat Bapak dan Ibu mana dari peserta kita ini yang tidak merespon. Jadi yang seperti ini, Bu Reski, Bapak atau Ibu Sigit Nur Rahman, kemudian Pak Hamri, ini belum merespon ini pertanyaan kita. Sudah, Pak Hamri sudah merespon, gitu. Jadi seperti itu. Jadi terlihat mana siswa kita yang aktif memperhatikan, gitu. Ini Bu Reski yang belum ya. Kita bisa melihat diagramnya. Oh, yang memilih opsi 1, yang memilih Bu Hikmayakti itu ada 9, yang memilih Bu Yaya ada 1, yang memilih Bu Amdi ada 6, yang memilih Bu Maisuri ada 11. Gitu. Sepanjang kita sebagai guru, semua sudah selesai. 28 orang ya. Berarti lanjut. Oke. Jadi kita bisa lihat tuh. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Nih. Ayo, bendera negara mana nih? Ya, diperhatikan waktunya. Tinggal 11 menit Pak waktu kita di kuis. 11 menit. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri gamenya. Jadi akhiri pertanyaan. Beberapa peserta belum menjawab. Iya. Oke. Sudah ya. Bentar, saya akhiri dulu.
selanjutnya ya sudah ya. Jadi slide berikutnya sudah habis ya. Nah, sudah selesai, berarti kita bisa off-kan. Oh, ini. Ya, jadi waktu kita sisa 10 menit lagi. Di 14.45, sebentar kita akan beralih ke materi lain lagi. Oke. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita ingin melihat hasilnya, lihat di hasil. Kemudian akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu di pelajaran kemarinnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Yang pertama itu, bagaimana cara mendownload hasil ujian anak-anak yang telah dikerjakan? Oke, baik. Bisa langsung saya jawab, Bu? Pak Rahman masih sibuk mungkin? Ya, cek. Ya langsung dijawab kayaknya Pak, mengingat waktu. Oke, baik. Untuk mendownload, misalnya ini yang BTS Matematika ini ya. Ini kan hasilnya, saya klik. Ya, diklik, kemudian layar saya catat, Ibu. Halo? Oke. Ini ada pilihan unduh, ya. Jadi tinggal diunduh saja ini. Bapak dan Ibu tinggal unduh. Kemudian jika tidak dimulai, klik di sini. Ya, oke. Nah, ini sudah masuk di sini. Unduh, misalnya saya kirim ke download saja ya. Ini. Jadi kita download. Iya. Cek. Ibu Ika, mikrofonnya Ibu Ika. Ya. Jadi setelah kita unduh akan muncul file Excel seperti itu. Muncul file Excel. Dan ini Bapak dan Ibu. Jadi sini ada hasil. Kemudian kelas levelnya ya. Di sini ada di sini hasilnya. Oh, yang ini yang susulannya. Sorry, saya pilih salah ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi di pilihan kuisis di hasil itu akan ada unduh. Ya. Akan ada unduh. Begitu Bagaimana sekarang waktu tinggal 7 menit. Ya. Pertanyaan ada beberapa pertanyaan yang ingin dibahas. Iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Apakah audio saya kedengaran? Kedengaran Pak Ando. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya Ibu. Ibu Li, pertanyaan Ibu Li, bagaimana cara beralih dari akun basic ke Pak Rahman? Iya. Untuk beralih dari akun basic ke akun super itu saat ini representatif Quizzes di Indonesia itu ada dua yang ditawarkan. Pak Rahman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah suara saya kedengaran? Iya. Halo, apakah audio saya kedengaran? Sekarang Pak Rahman. Lanjut Pak Rahman. Oh, baik kalau begitu. Jadi untuk akun basic dirubah menjadi akun super itu kita harus itu berbayar. Bayarnya itu 360 per tahun, Ibu. Jadi akun basic kita itu bisa dirubah menjadi akun super, bayarnya 360.000. Dan itu di Pak Rahman. Iya Bu. Kemana ya Pak Rahman?
Lanjut Pak, mungkin mic-nya punya Waktu Ibu. tersisa 5 menit lagi, waktu terus berjalan. Ini ada beberapa pertanyaan. Pak Rahman, kayaknya Wika di mana ya Pak Rahman? Keluar ya? Jelas Bu Yuli, saya masih di sini, masih mendengar penjelasan dari Pak Bu Yuli. Jadi jadwal akan berlanjut di hari Jumat untuk materi Pak Rahman karena akan bertukar jadwal dengan Ibu Umi. Jadi semisal pertanyaan Ibu yang muncul pada hari ini tidak bisa terjawab, nanti kita akan lanjut di kegiatan berikutnya lagi, yaitu di hari Jumat. Untuk hari ini saya serahkan ke host Ibu Ika. Ya, hadir Ibu Yuli. Terima kasih Ibu Yuli. Ibu Ika. Iya Ibu Yuli, saya masih di sini mendengar dengan jelas suaranya. Iya, Berarti gangguan di Bu Uli kayaknya ya. kayaknya Pak, dia tidak connect dengan kita. Oh gitu. Iya. Baik, bisa jelaskan sedikit Pak pertanyaan tadi. Iya. Kan saja Pak. Ya, jadi pertanyaan terakhir tadi Bu Ika ya. Ya Pak, ya. Ya, untuk pertanyaan terakhir itu yang berkaitan dengan akun basic ke akun super itu bayarnya 360.000 per tahun, gitu. Dan itu bisa langsung ke representasi Equisis di Indonesia. Nanti akan saya sampaikan di grup tentang hal itu karena saya juga bayarnya ke beliau, ke representasinya Equisis di Indonesia. Ya Pak, terima kasih Pak. Kayaknya untuk selanjutnya kita diskusikan kembali di grup Bapak ya. Ini yang atau kita bahas di grup saja Bapak ya. Pertanyaannya itu tampaknya kayaknya beda dengan punya Bapak. Tapi sebaiknya ini dijawab di grup saja mengingat kita punya keterbatasan waktu, masih ada materi selanjutnya. Oke. Ya. Baik Bapak, Bapak Abdul Rahman, saya mewakili peserta mengucapkan banyak terima kasih atas materi yang disampaikan pada hari ini. Saya yakin rasa percaya kita masih lebih banyak dan akan kita lanjutkan pada berikutnya. Baiklah, waktu sekarang sudah menunjukkan 14.42. Kita tutup saja Bapak ya, Bapak Rahman. Oke Bu, ya. Untuk materi selanjutnya atau penjelasan selanjutnya kita bisa komunikasikan Ibu karena saya yakin waktu 1 jam ini masih menyisakan banyak pertanyaan untuk teman-teman yang baru mengenal Gus ini. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih dan aplaus untuk presenter kita pada hari ini Bapak Abdul Rahman dan sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya sempat terkendala oleh jaringan sehingga tidak bisa tergabung di awal bersama Bapak Ibu guru yang seharusnya ini merupakan tanggung jawab saya. Yang panitia mohon maaf. Ini dibuat saya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke panitia untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Hostnya pindahkan ke saya Bu Ika. Terima kasih ya. Hostnya pindahkan ke saya. Saya cari dulu. Oke. Mungkin Pak Rahman bisa sedikit gambaran bagaimana tentang tugasnya peserta, seperti apa nanti tugasnya? Untuk tugas peserta nantinya Bapak dan Ibu peserta diminta nanti membuat satu media lesson, satu media pembelajaran interaktif sesuai dengan mata pelajaran matematika, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, yang di dalamnya karena masih menggunakan akun basic maka memuat pertanyaan, kemudian memuat slide, kemudian memuat media berupa gambar. Seperti itu. Nanti penjelasannya lebih lengkap nanti akan kita. Begitu Bu Ik. Ya, baik, terima kasih Pak Rahman. Selanjutnya kita masuk ke